Call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di DKI Jakarta. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dina Laura, dan Yara Yuningsih. Ini adalah pengertian dari RZWP 3K, merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten atau kota yang secara spasial diwujudkan dalam alokasi ruang. Alokasi ruang terbentuk dari distribusi peruntukan ruang yang terdiri dari alokasi-alokasi ruang dengan fungsi-fungsi tertentu. Selanjutnya adalah ada kerangka hukum RZWP 3K yang berisi unsur-unsur sebagai berikut. Pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut. Keterkaitan antara ekosistem terestrial dan ekosistem laut, penentuan penggunaan ruang laut, dan khususnya memprioritaskan wilayah laut untuk tujuan konservasi sosial budaya, ekonomi, kelautan, strategis, dan pertahanan keamanan. RZWP 3K menjadi dasar untuk pemberian izin lokasi untuk pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kerangka hukum RZWP 3K dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 pada bab 4 tentang perencanaan pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa RZWP 3K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten kota. Penyusunan RZWP 3K seperti ada yang diamanatkan UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 2 di atas menegaskan bahwa RZWP 3K harus diselaraskan dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, rencana tata ruang wilayah dan UU Nomor 26 Tahun 2007, termasuk dalam rencana UU tata ruang dan secara hierarki terdiri dari RT RW nasional, RT RW provinsi, RT RW kabupaten atau kota. Kebijakan berikut adalah peta zonasi wilayah pesisir di DKI Jakarta. Selanjutnya, ada pengaturan pemanfaatan ruang pesisir di Provinsi DKI Jakarta. Berkaitan dengan penataan ruang Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia memiliki kedudukan, peran, serta fungsi yang sangat luas dalam konteks nasional, regional, maupun internasional. Jakarta diharapkan dapat melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus dapat mencerminkan citra budaya bangsa Indonesia. Untuk itu, Jakarta terus-menerus mengalami perkembangan yang sangat dinamis dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030 telah diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta dengan tujuan sebagai berikut. Terciptanya ruang wilayah yang menyediakan kualitas kehidupan kota yang produktif dan inovatif. Yang kedua, terwujudnya pemanfaatan kawasan budidaya secara optimal guna memenuhi kebutuhan warga masyarakat. Yang ketiga, terwujudnya penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan berkelanjutan. Pengaturan pemanfaatan ruang pesisir di Provinsi DKI Jakarta. Adapun penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan di DKI Jakarta dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut. 1. Pengelolaan dan pengendalian pembangunan kawasan pesisir
dan pulau-pulau kecil dengan mempertimbangkan kelestarian dan kelanjutan lingkungan. Dua, dua pengembangan wilayah Kepulauan Seribu dengan daerah tujuan wisata regional. Dan ketiga, penataan peningkatan kualitas lingkungan pada pulau-pulau permukiman yang ada. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan perikanan. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan perikanan dilakukan dengan arahan dalam pasal 87 ayat 2, yaitu 1. Pelarangan kegiatan yang dapat mengancam keberadaan biota laut yang dilindungi. 2. Pengembangan prasarana dan sarana perikanan, tangkap dan industri pengolahan hasil perikanan. 3. Pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan perikanan. Dalam pengembangan prasarana dan sarana perikanan dilaksanakan sesuai dengan arahan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 87 ayat 3, yaitu 1. Pengembangan pelabuhan Samudra Nizam Zaman. 2. Pengembangan pelabuhan pendaratan ikan Cilincing, Kalibaru, Kanal Kamal, Muara dan Muara Angke. 3. Pengembangan budidaya balai benih ikan di Ciganjur, Kalideres, Ujung Menteng, Ciracas, dan Pulau Tidung. Yang keempat, pengembangan pusat promosi perikanan di Cengkareng dan pusat pengolahan hasil perikanan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Zahra Yuningsih. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pertambangan yang berada di kawasan pesisir. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan untuk pertambangan yang berada di kawasan pesisir harus dilakukan dengan ketentuan sebagai diatur dalam pasal penerapan, yaitu 1. Pendirian bangunan dan kegiatan pertambangan tidak mengganggu fungsi alur pelayaran, wajib menjaga kelestarian lingkungan, dan pengembangan pertambangan wajib memperhatikan dampak sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Sebelum itu, pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan wilayah Pantura sebagai wilayah strategis. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah penataan ruangnya diprioritaskan untuk lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, dan budaya. Pada pasal 101 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030 dinyatakan bahwa fokus penataan di kawasan strategis Pantura diarahkan pada pengembangan area reklamasi dan kawasan daratan pantai yang dilakukan secara terpadu yang bersama-sama ditetapkan sebagai kawasan perencanaan. Terkait dengan kegiatan reklamasi, pada pasal 101 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030 juga menjelaskan bahwa pelaksanaan reklamasi harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan lingkungan, kepentingan pelabuhan, kepentingan kawasan hutan bakau, kepentingan nelayan, dampak terhadap banjir rob, dan kenaikan permukaan laut serta sungai yang ada di kawasan Pantura. Penyusunan peraturan daerah partisipatif dalam pemanfaatan ruang pesisir di Provinsi DKI Jakarta. Pada dasarnya, pengaturan penataan ruang merupakan wilayah pembentukan landasan hukum bagi pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat yang sebagaimana diamanatkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang wilayah. Dalam penataan ruang, dalam pasal 65 bahwa pemerintah harus melibatkan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang wilayah, antara lain asas terpadu, asas kebersamaan, kemitraan, dan asas perlindungan. Selanjutnya itu dalam Peraturan Daerah
Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Jakarta 2030 dijelaskan pada pasal 23 ayat 1 bahwa masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang Jakarta sebagai berikut: 1. Memberikan masukan dan penentuan arah. 2. Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas ruang wilayah. Yang ketiga, bantuan untuk merumuskan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Lalu selanjutnya penyusunan. Lalu selanjutnya pada pasal 231 ayat 2 tentang masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang ditetapkan, peningkatkan efisien, efektivitas, dan keserasiaan dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang yang ada di muka bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada pasal 231 ayat 3 yaitu memberikan masukan terhadap arah dan peraturan zonasi, ikut serta dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang pesisir, dan memberikan laporan kepada instansi atau pejabat yang berwenang bila terjadi dugaan penyimpangan dan pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang. Kesimpulannya, dari tingkat partisipasi yang ada di wilayah peraturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pemanfaatan ruang, para masyarakat hanya sebatas dalam memberikan informasi dan konsultasi dalam kebijakan. Dan dalam informasi ini merupakan bentuk komunikasi yang satu arah, yaitu masyarakat yang aktif memberikan informasi, serta dalam konsultasi merupakan itu satu tingkat lebih maju dalam proses komunikasi dalam partisipasi. Dalam konsultasi terdapat komunikasi dua arah, yaitu penyampaian pesan dari masyarakat kepulauan dan didengar atau diterima oleh pemerintah penyusunan kebijakan. Lanjut, Undang-Undang Cipta Kerja mengenai wilayah pesisir. Perubahan regulasi di RUU Cipta Kerja terkait Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, rencana pemanfaatan perairan dan pesisir yang bertentangan dengan RPW 3K bisa diberikan izin dengan alasan program strategis nasional. Pada pasal 19 angka 3 mengenai penambahan pasal 17A Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada pasal ini membuat kebijakan, rencana, atau program yang memanfaatkan perairan dan pesisir namun bertentangan dengan RJWP 3K bisa diberikan izin pemerintah pusat. Menurut kami, untuk memberikan izin pemanfaatan perairan dan pesisir yang bertentangan dengan RJWP P3K boleh saja dilakukan, tetapi harus melihat dampak yang akan dihasilkan di kemudian hari. Jikalau pemanfaatan tersebut bertentangan namun dapat menguntungkan dan memberi dukungan dari segi ekonomi yang meningkat, maka dapat dilakukan kajian ulang daerah pemanfaatan yang dikembangkan dan dampak positif dari pemanfaatan perairan pesisir yang akan dikembangkan juga dalam aspek lingkungannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.